Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil mubin wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan ya ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terbenamnya sang surya kemarin sore menandakan kepergiannya bulan Ramadan, dan kepergian bulan Ramadan menerangkan duka yang mendalam di setiap sanubari orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Karena orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka bersedih dan menangis akan kepergiannya bulan Ramadan, karena mereka meyakini bahwa semua itu akan dibalas oleh Allah Jalla Jalaluhu pada yaumul qiyamah. Karena mereka menyibukkan diri mereka dengan membaca Al-Quran, menghafal Quran, berzikir dan berdoa, beriktikaf, memohon ampunan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka mereka berada pada finish kemenangan. Mereka berada pada garis kemenangan. Maka itu Allah katakan faulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang dapat mendapatkan kemenangan itu sendiri. Maka sungguh-sungguhlah mereka orang-orang yang di dalam bulan Ramadan mereka tidak menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran. Mereka tidak sibukkan diri dengan berzikir kepada Allah. Mereka tidak sibukkan diri dengan berdoa dan memohon ampunan kepada Allah. Namun apa yang terjadi? Mereka sibukkan diri mereka di perdagangan duniawi, seolah-olah kehidupan dunia ada sesuatu yang abadi dalam kehidupan mereka, seolah-olah kehidupan dunia dalam genggaman mereka, seolah-olah kehidupan perdagangan yang hari ini mereka lakukan dalam bulan Ramadan akan menyelamatkan mereka di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Padahal Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia hanyalah angan-angan yang kosong. Maka ketesan air mata dari orang-orang yang beriman terhadap kepergian bulan Ramadan, sehingga para ulama menyebutkan bahwa di antara keutamaan orang-orang yang meneteskan air mata mereka mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat mereka dengan kata innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatun zadat imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu tatkala disebutkan Allah Subhanahu wa taala maka bergetarlah hati mereka. Tatkala Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mengakhirkan Ramadan ini, bergetar hati mereka. Mereka menangis dan bersedih. Kenapa bulan ini padat pergi? Karena mereka meyakini Ramadan syahrul maghfirah. Ramadan merupakan bulan ampunan bagi mereka, bulan kemenangan bagi mereka. Hari itu penuh pembakaran dosa-dosa mereka. Namun alangkah ruginya manusia yang hari kedatangan bulan Ramadan di malam hari mereka sibuk.
Tapi kita lihat orang-orang yang beriman, mereka sibuk membaca Quran, mereka sibuk berzikir kepada Allah, mereka sibuk bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian orang-orang yang meneteskan air mata itu pada hari kiamat tidak akan sentuh api neraka. Air mata tetap air mata keimanan, dia membasahi pipi mereka. Sehingga air mata itu yang telah menyelamatkan mereka di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Nabi SAW mengatakan, ainani la tamassuhun naru, ainun bakat min khasyatillah wa ainun tahrufu fi sabilillah. Ada dua tetesan air mata keimanan seorang hamba, seorang beriman yang tidak akan mungkin sentuh api neraka pada hari kiamat. Pertama, tetesan air mata yang mengalir mengingat dosa dan Allah mereka. Dan tetesan air mata mereka yang menjaga perjalanan Allah Subhanahu wa taala, menjaga jihad fi sabilillah. Kemudian tetesan air mata yang selanjutnya tentang keutamaan orang yang meneteskan air mata karena Allah Jalla Jalaluhu, mereka akan mendapatkan naungan di hadapan Allah. Bayangkan pada saat itu seluruh manusia berkumpul di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Mereka berlomba-lomba mencari kebahagiaan, mereka berlomba-lomba mencari pertolongan di hadapan Allah Tabaraka Ta'ala. Namun ada orang-orang yang Allah selamatkan. Mereka ada 7 golongan, di antaranya Nabi mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat aynahu. Ada 7 golongan di antara mereka yang mendapatkan dengan Allah. Mereka adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah, kemudian menetes air mata mereka kepada Allah. Apa baik buat kita mati? Ini tebe murus yang ni habon ni hatun ni matabe, ni fakar ni matabe, ni hanoi ni pikir, ni hanoi ni dosa, ni hanoi buat ni uluk ni halo, ni hanoi Allah Subhanahu wa taala aba bayun yang main yang mundusin Allah Subhanahu wa taala fodan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala oke dan los banyak, fosur banyak, kemasida, tapi ni hatun ni matabe honyelar mos, ni hatun ni matabe honyelar tapi ni hanoi ni astaga fila Allah Subhanahu wa taala, ni hanoi dia kata fatih nabi fila fatih akhirat. Allah Subhanahu wa taala wal akhiratu khairul lak minal ula, bahwasanya negeri akhirat akan terbaik bagi dirimu. Para jamaah sidang salat Idul Fitri Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian bahwasanya pemutus kelezatan dari kehidupan dunia dan kematian. Kematian sesuatu hal yang akan terjadi di dalam hidup. Hidup di dunia tidak akan pernah lama lagi. Kita harus yang muda lama. Tempo tuan kita Allah Subhanahu wa taala. Tabasida harus yang muda lama. Harus yang muda pada tabasida. Kita hanya kata bahwa itu ngebuat kita harap seperti Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu ummatin ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa yang kita lakukan hari ini pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas semua kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Maka setiap kita diri akan merasakan namanya kematian. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhir dzikir hadil ladat. Berbanyaklah engkau mengingat tentang pemutus kelezatan dari kehidupan dunia. Perjalanan umur kita sangatlah singkat pada jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, akhir dzikir hadil ladat. Berbanyaklah engkau mengingat pemutus kelezatan dari kehidupan dunia. Oleh karena itu, kita ketahui bahwa kehidupan dunia tidak akan lama bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan yang namanya kematian. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana tangisan air mata orang-orang yang soleh. Di antaranya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tatkala Utsman bin Affan melewati sebuah kuburan, beliau berhenti dan meneteskan air mata mereka. Kemudian para sahabat bertanya, ya Utsman, kenapa engkau menangis? Ketika disebutkan surga dan neraka, engkau tidak pernah menangis. Kenapa engkau harus menangis? Tapi tatkala engkau melewati kuburan, engkau pasti menangis. Ya sahabat Utsman bin Affan, dia lihat hati dia, lihat hati.
Nulis terpilih atas. Di manusia rusuh ya usman, sama kau tanis. Siapa kahal makan bayi itu? Ita kontan nak kau sudah olah perasaan yang mata bayi. Mai bi olia rati olah mata bayi itu. Usah kau tanya. Apa yang ibarat kau menangis? Usman bin Affan mengatakan, Innal khubara awal manzilin manazilil akhir. Faman naja minhu ayasar ba'da wa man lam yanja minhu asyar ba'da. Kata Utsman bin Affan, bagaimana saya tidak mengaku? Dan saya olah tangis. Kuburan adalah awal dari tempat kita akan meninggal, kita akan masuk. Kuburan merupakan awal dari tempat dari perjalanan akhirat. Barang siapa yang terselamatkan dari kuburan, maka perjalanan selanjutnya menuju kepada Allah Jalla Jalal akan dimudahkan Allah. Tapi barang siapa yang disempitkan ketika dalam kuburan, maka perjalanan selanjutnya akan dahsyat, akan berbahaya bagi dirinya. Ini tangisan orang-orang beriman. Kemudian kita bisa melihat bagaimana Nabi SAW ketika seorang sahabat mendatangi Nabi SAW, mendatangi Aisyah, ya Aisyah, coba ceritakan kepada aku bagaimana apa yang dilakukan oleh Nabi SAW yang kau lihat dalam kehidupan. Kemudian Aisyah bercerita, ada suatu kisah yang menakjubkan bagi diri Rasulullah. Di antaranya suatu malam saya mendatangi Aisyah dan bertanya, ya Aisyah, berikan kesempatan malam ini aku ingin berdoa dengan Allah. Aku ingin bersalawat kepada Allah. Aku ingin bercurhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, malam aku ingin bersama engkau. Kata Aisyah, kata Rasul tidak. Kemudian Rasulullah mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat malam sampai menjelang subuh. Datanglah Bilal bin Rabah mengatakan, ya Rasulullah, sudah tiba waktu untuk sholat subuh. Kemudian Bilal melihat bagaimana tetesan air mata Rasulullah, keimanannya menetes di atas sajadah, di atas tempat sujudnya Nabi Rasulullah. Kata Bilal, ya Rasulullah, bukankah engkau dosa-dosamu terampuni di masa lalu? Kata Nabi Rasulullah, afala akuna abdan syukur. Bukankah aku ingin menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasulullah mengatakan, ya Bilal, engkau tahukah kenapa aku menangis? Kata Bilal, saya tidak tahu ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, baru turun kepada aku sebuah ayat yang bunyi, inna fi khalqis samawati wal ardh la ayatin lil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan peraturan langit dan bumi ada tanda-tanda kebesaran bagi hamba orang-orang yang berakal. Kata para ulama mengatakan apa? Bahwasanya akan datang suatu zaman sebagian manusia tidak memperdulikan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah, tidak memperdulikan lagi waktu mereka untuk sibuk beribadah kepada Allah, terutama di bulan Ramadan. Bulan Ramadan pergi meninggalkan kita dan kita tidak tahu akan datang. Ramadan akan datang kita berjumpa atau tidak. Hanya berharap catatan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah nasihat diri saya pribadi untuk para ibu yang ada di lantai dua. Bahwasanya ketaatan kepada suami merupakan mahkota tertinggi. Ketaatan kepada suami wahai ibu yang dimuliakan Allah. Kalian diwajibkan untuk taat kepada suami kalian. Suami kalian adalah sebuah pepohonan yang besar bagi diri kalian, sebagai pelindung bagi kalian. Suami kalian sebagai bentuk pertahanan bagi diri anak-anak kalian. Suami kalian adalah raja tertinggi bagi kalian. Maka hargailah mereka. Jagalah kehormatan suami kalian. Muliakan mereka. Mereka adalah orang yang menyelamatkan kalian pada hari kiamat. Dan surga dan neraka kalian ada di bawah tangan mereka. Surga dan neraka kalian ada pada tangan suami kalian. Maka jangan sekali-kali membicarakan aib dan kekurangan suami kalian kepada siapapun. Nabi Yesus mengatakan, man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib saudaranya, Allah akan tutup aibnya pada hari kiamat. Bayangkan, aib sesama muslimanya dilarang ketika bongkar. Bagaimana kita membongkar aib suami kalian, aib suami kita? Kalau suami merupakan penghargaan tertinggi, maka Nabi mengatakan kunci surga bagi seorang istri adalah wa ta'at zaujah. Cukup dia mentaati suaminya.
Bayangkan seorang suami mempertaruhkan nyawanya demi kalian. Siang dan malam dia bekerja, siang dan malam dia berkorban, bahkan dia menahan rasa lapar dan haus, bahkan dia pura-pura kenyang di hadapan kalian, bahkan dia pura-pura sehat di hadapan kalian. Demi apa? Demi keselamatan dirimu, demi kebahagiaan dirimu. Dia seorang usaha, dia seorang manusia berubahnya dan kotor. Kemudian juga seorang bapak, hidup bapak-bapak juga yang Allah. Kalian juga kalian harus menjaga istri dengan baik, memuliakan perempuan dengan baik, menghormati seorang perempuan dengan cara yang baik, karena seorang perempuan adalah amanah dari Allah. Nabi SAW mengatakan, "Fattaqullaha fin nisa." Bertakwalah kalian kepada Allah terhadap para wanita. Fa inna khalquhunna bi amanillah wastahalakum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya perempuan itulah amanah. Amanah yang Allah titipkan kepada kita para laki-laki. Karena kita telah menghalalkan kemaluannya dengan ijab kabul dengan kalimat nikah. Bagaimana mungkin kita tidak menjaganya? Maka seorang suami wajib menjaga seorang perempuan, menjunjung kehormatan perempuan, dan tidak boleh mengkolonikan wanita. Nabi SAW kata wala tadribujahunna. Jangan sekali-kali kau menampar wajah istri. Jangan sekali-kali mengangkat suara yang keras kepada suami istrimu. Jangan sekali-kali menjatuhkan kehormatan istrimu. Ketika seorang anak meninggal, sudah besar, dia akan meninggalkan kita. Ayah dan ibu pasti meninggalkan kita. Cucu-cucu kita banggakan pasti meninggalkan kita. Tapi sang istri dan suami, mereka akan saling menemani sampai di masa depan. Mereka akan menemani kita. Anak yang kita bangga pergi meninggalkan kita. Cucu yang kita banggakan pergi meninggalkan kita. Siapa yang menemani diri kita? Istri kita. Siapa yang menemani seorang istri? Suami. Suka dan duka akan berjalan seperti perahu terus melalui ombak dan samudra menuju kepada ending kebahagiaan itu sendiri. Bersungguh sang istri kesal pemimpes kepada kata itu moris yang menggelar. Temputo kita film apa sudah. Sebelum kita tinggi barang hasil dengan tadi, hanoi bapak subhanahu wa taala, hanoi bapak yang mengusir kita ini film apa subhanahu wa taala. Kami timur yang menggunakan mata beda dengan hasai yang lebaran Pak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanoi tipikan, kita hanoi tipikan sama dengan roh yang menggunakan. Itu sesuai diskusi bapak, itu diskusi penyuan, kata soal, kata family, tidak ada mama dia. Tapi apa yang saya malu, itu pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Atau suruh malu dan turun kata kuat untuk halal. Terima kasih ini bagi kita tinggi karirnya, visinya, tambah apa kedua kita seberapa dulu seperti Allah Subhanahu wa taala. Tambah Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita yang lebih mau seperti mati. Itu tidak mati. Nabi sudah mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70. Ini umur nih yang 60 dan 70. Liusnya ada sama orang kau hadiah dah. Ada orang kau tidak baik itu minta hadiahnya. Hak polisinya, harinya, tanpa kita berdoa kita fila bapak Subhanahu. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa dan kesalahan kita. Agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan wa ni'am wa